Halo, Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap teman-teman semua sehat-sehat selalu, apalagi setelah menonton pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain semalam yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Saya yakin banyak di antara teman-teman semua yang merasa kecewa, marah, sedih, atau emosi sekalian karena di pertandingan ini seharusnya timnas kita mampu membawa pulang 3 poin, tapi ya apa boleh buat, 2 poin yang seharusnya menjadi milik timnas Indonesia dirampok oleh wasit yang memimpin pertandingan semalam, yaitu Mahmud Alkaf, wasit dari Oman. Tentunya ini hasil yang sedikit mengecewakan menurut saya, karena andaikan timnas Indonesia memenangkan pertandingan ini, ya kita bisa berada di urutan kedua klasmen di grup C setelah Arab Saudi dikalahkan juga oleh timnas Jepang dengan skor 0-2. Tapi ya, sekali lagi selamat datang di AFC, dimana pasti kita udah akan bertemu dengan tim-tim Timur Tengah. Selain tim-tim Timur Tengah yang suka guling-guling, suka mengulur-ngulur waktu, banyak drama ketika bermain, kita tentunya juga akan dipertemukan dengan wasit-wasit asal Timur Tengah. Seperti yang kita saksikan semalam, wasit asal Oman, yaitu Mahmud Alkaf. Ya, menurut saya kepemimpinannya semalam tidak adil. Banyak keputusan-keputusannya yang tidak berpihak kepada timnas Indonesia. Ya, terutama ketika timnas Bahrain disentuh oleh pemain timnas Indonesia, dikit-dikit wasit ini meniup peluitnya. Pelanggaran. Ini pemain-pemain timnas Bahrain benar-benar memanfaatkan kekurangan wasit asal Oman ini, karena gampang sekali diprovokasi. Melihat pemain timnas Bahrain jatuh, pemainnya komplain sedikit, dikasih pelanggaran, dikasih tendangan bebas. Ya, yang paling parah ini yang di menit-menit akhir, di mana tambahan waktu hanya 6 menit, tapi wasit terus menjalankan pertandingan sampai menit ke 99,42 kalau tidak salah teman-teman, di mana timnas Bahrain mencetak gol ke gawang timnas Indonesia di menit-menit akhir, yang membuat timnas Indonesia hanya membawa pulang 1 poin dari kandang timnas Bahrain, yang seharusnya timnas Indonesia membawa pulang 3 poin di pertandingan ini dari kandang Bahrain. Dirampok oleh wasit Mahmud Alkaf yang memimpin pertandingan semalam. Ini tentunya membuat timnas Indonesia untuk sementara masih berada di klasmen ke-5 dengan mengoleksi 3 poin. Kita tidak terkalahkan di grup ini sama Jepang teman-teman, tapi bukan itu yang saya ingin bahas teman-teman. Ini tentang 2 poin. Bagaimana kalau setelah pertandingan di grup ini selesai semua hanya karena 2 poin ini yang seharusnya kita bawa pulang kemarin, menggagalkan kita untuk melaju ke putaran berikutnya, atau justru lolos langsung menjadi runner up di grup C ini. Karena untuk sementara di puncak klasemen tentunya ada timnas Jepang yang mengoleksi poin sempurna dari 3 pertandingan, yaitu 9 poin. Di bawahnya ada timnas Australia yang mengoleksi 4 poin. Di bawah timnas Australia ada Arab Saudi juga yang mengoleksi 4 poin, karena Arab Saudi juga kalah sama timnas Jepang dengan skor 2-0. Sementara timnas Australia menang atas China teman-teman dengan skor 3-1. Sementara di pertandingan Bahrain versus timnas Indonesia yang berakhir dengan skor 2-2, ya inilah yang membuat timnas Indonesia masih di bawah timnas Bahrain yang berada di urutan ke-4 yang mengoleksi 4 poin juga teman-teman. Karena Bahrain ini kemarin menang melawan timnas Australia, terus dia dikalahkan oleh Jepang, dan ini seri melawan timnas Indonesia. Sementara China yang ada di dasar klasmen yang mengoleksi 0 poin dari 3 pertandingan yang ia udah lakoni, ya
ini yang akan menjadi lawan timnas Indonesia pada tanggal 15 nanti. Dan Indonesia udah meninggalkan Bahrain, ya ini lebih bagus timnas Indonesia cabut cepat-cepat dari timnas Bahrain ini, jangan sampai terkontaminasi pemikirannya karena tidak mampu mendapatkan 3 poin kemarin. Itu sangat-sangat menyakitkan bagi kita sebagai supporter timnas Indonesia tentunya. Tapi kalau kita mau melihat secara ranking, secara peringkat, ya kita memang tidak berekspektasi terlalu tinggi sih untuk mengalahkan timnas Bahrain, karena peringkatnya jauh di atas kita teman-teman. Kita peringkat 129, dia peringkat 176 kalau tidak salah. Tapi setelah imbang melawan timnas Indonesia, Bahrain turun 2 peringkat, yaitu peringkat 78, dan timnas Indonesia masih bertahan di peringkat 129. Jadi Indonesia udah pergi ke Cina, dan tadi saya scroll timnas Indonesia udah sampai juga. Mudah-mudahan pertandingannya berjalan lancar nanti, dan tentunya kita berharap timnas Indonesia mampu membawa pulang 3 poin dari kandang China, meskipun ini juga berat karena kalau kita melihat pertandingan Australia versus Cina kemarin, Cina juga bukan lawan yang mudah untuk dibobol oleh timnas Australia teman-teman. Justru timnas Australia kebobolan lebih dulu dari China di pertandingan kemarin. Meskipun pada akhirnya Australia menang dengan skor 3-1, tapi ya secara permainan Cina punya permainan yang bagus, punya pertahanan yang bagus, punya serangan-serangan yang mematikan. Karena Cina tidak mendapatkan banyak peluang kemarin ketika menghadapi timnas Australia, tapi ketika mendapatkan peluang, 1 gol. Untungnya timnas Australia adalah tim yang memang menjadi langganan Piala Dunia, sama seperti timnas Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan. Jadi dia udah terbiasa dengan tekanan-tekanan seperti ini, jadi mampu mengalahkan timnas China dengan skor 3-1 pada pertandingan ketiga yang ia lakoni di grup C ini. Dan tentunya kita juga harus belajar, khususnya di pertandingan kemarin melawan timnas Bahrain yang seharusnya kita membawa 3 poin, tapi apa boleh buat, ya hanya 1 poin yang mampu kita bawa pulang. Ini pelajaran penting, karena kalau kita ingin bersaing dan lolos ke Piala Dunia, ya tentunya kita harus bisa mengalahkan tim-tim dari Timur Tengah yang seperti Bahrain, yang suka mengulur-ngulur waktu, yang banyak drama, yang suka tidur-tidur di atas lapangan tapi tidak bawa spring bed. Selain pemain-pemain yang suka mengulur-ngulur waktu dari Timur Tengah, kita juga akan dipertemukan dengan wasit-wasit yang seperti Mahmud Al-Kaf ini teman-teman, yang akan memimpin pertandingan ketika timnas Indonesia menghadapi tim-tim dari Timur Tengah, atau ketika timnas Indonesia berlaga di kompetisi Asia seperti Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia seperti ini yang sekarang dilakoni oleh timnas Indonesia. Itu yang harus dibiasakan oleh timnas Indonesia. Jadi selamat datang di AFC timnas Indonesia. Tentunya semoga ini akan terbiasa kita rasakan melawan tim-tim dari Timur Tengah. Karena kalau tidak salah saya tadi membaca di sosial media ada ada komentar menarik dari netizen Jepang. Dia mengatakan bahwa selamat datang di sepak bola AFC. Anda harus terbiasa dengan hal-hal seperti ini ketika menghadapi tim-tim dari Timur Tengah dan dipimpin oleh wasit Timur Tengah. Kalau ingin menjadi peserta tetap di Piala Dunia seperti Jepang, seperti Australia, seperti Korea Selatan, ya Indonesia harus terbiasa melawan tim-tim seperti dari Timur Tengah seperti Bahrain yang suka mengulur-ngulur waktu. Dan kita harus percaya diri bisa mengalahkan tim-tim dari Timur Tengah lebih dari 2 gol atau 3 gol,
Karena kalau tidak ya kita bisa merasakan hal-hal seperti ini lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Jepang udah membuktikan dia mampu membabat Bahrain dengan skor 5-0. Jadi mau wasitnya bermain curang, bermain apa, mengambil keputusan-keputusan yang tidak menguntungkan, ya silakan kejar 5 gol itu. Tapi kita tidak bisa hanya berjarak 1 gol dan ditambah wasit yang membantu sedikit Bahrain untuk mendapatkan gol di menit-menit akhir, membuat timnas Indonesia hanya mampu mendapatkan 1 poin dari kandang timnas Bahrain. Ya, kita berharap yang terbaik lagi di China. Mudah-mudahan timnas Indonesia mampu membawa 3 poin dari kandang China, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.